Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana umural muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Naam, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyurita fil wali adalatun wa hurriyatun wa taklifun wala wilayata lifasikin ghairil imamil azami lianna fisqa nafsun yaqadahu fi syahadati wa yamna'u al-wilayata kariki. Hadha huwal mazhabu lil khabari sahihi la nikaha illa biwaliyin mursidin ay adilin. Wa qala ba'duhum innahu yali walladhi ikhtarahu an-Nawawi ka abni salati was-subki ma afta bihil Ghazaliyu min baqa'il wilayati lil fasiki haitsu tansakilu liha kimin fasikin walau tabal fasiku taubatan sahihatan zawwaja halan ala ma'tamadu syekhuna alama i'tamadu syekhil madhi i'tamada halan ala ma i'tamada syekhuna. Enggak ada hu-nya. Enggak ada. Harusnya pakai hu. Alama tamadahu. Alama tamadahu syekhuna ghairihi lakinnal ladzi qalahu syekhoni lianna innahu la yuzawwiju illa ba'dal istibra'i wa tamadahu subkiyu wala lirakikin kullihi aw ba'dihi binafsihi wala lisabiyin wa majnunin linafsihima aydan wa in taqatta'al dununu tagliban li zamanihil muqtadi lisalbil ibarati fayuzawwijul ab'adu zamanuhu faqat la tuntasaru ifaqatuhu. Naam, ya Rabb. Wow, istinaf syirita ilmadi bina majhul dibina di atas kata selama tidak bersambung dengan waw dhamir rafa yang tak berbaris dan waw dhamir jamak. Tugasnya merfa naibul fa'il, fi huruf jar tugasnya menjarkan isim saja. Al-wali majrur dengan sebab fi, tanda jarnya kasrah karena dia isim mufrad. Hukum isim mufrad dirfa dengan dhamma dilakukan tarik. Di khofat boleh, di jar boleh. Di jar yang kasrah.
Ada latun sebagai naibu fa'il. Hukum naibu fa'il rafa, tanda rafa dhamma kena isim mufrad. Hukum isim mufrad maklum. Wa hurriyatun waw huruf hurriyatun sebagai ma'tuf alaih. Ma'tuf. Kalau di depan huruf ataf namanya ma'tuf, belakangnya ma'tuf alaih. Wa huruf ataf hurriyatun ma'tuf. Wa huruf ataf hurriyatun sebagai ma'tuf. Wa ta'rifun. Enggak, hurriyatun belum selesai. Ma'tuf alaihnya mana? Taklifun ma'tuf lagi. Ma'tuf alaih ada sebelum huruf ataf. Ada latun. Nah, Jatuh pada kalimat hukum rafa, hukum rafa. Maka rafa laya, ada rafa dhamma. Kenapa? Kena isim mufrad, hukum isim mufrad maklum. Telefon, wow, huruf ataf, telefon, ma'tuf alaihnya hurriyatun. Jatuh pada kalimat ma'tuf alaih itu ci, ada latun. Asal ada huruf ataf nanti ma'tuf dia kembali pada satu saja. Ada latun ke pangkal. huruf ataf, telefon sebagai ma'tuf alaihnya ada latun. Jatuh pada kalimat berhukum rafa maka rafa alaiya. Anda rafa dhamma karena ya isim mufrad, isim mufrad maklum. Fa tafri'. La nafi. La nafi tugasnya menasabkan isim dan merofa khabar. Wilayata isim la. Isim la hukum isim la nasab, tanda nasabnya fathah. Karena ya isim mufrad, hukum isim mufrad maklum. Wilayata Isim la. nah, terus Li dibina, dia bukan hukum, dibina. La nafi jenis wilayata isim la. simla lalu Dibina di atas rafa. Dibina di atas nasab. rafa, nasab, khafad, jazam tu pembagian hukum. Pembagian bina, doma, fatah, kasrah, sukun.
dibina di atas fathah. Nah, kenapa bina atas fathah? Oke, ulang, salah tadi. La nafi jenis tugasnya? Nafi. Tugasnya Bukan dibina. La nafi jenis tugasnya? Manasab isim nakiro tanpa tanwin. nafi jenis tugasnya manasab isim nakira tanpa tanwin. Nah, wilayata Isim la. hukumnya Hukumnya nasab. tanda nasab. Dan nasab fathah karena ya isim mufrad. Nah, terus Li huruf jar. Fa sikin majrur dengan sebab li. Tanda jarnya kasrah karena dia isim mufrad, hukum isim mufrad ma'lum. Ghairi ada istisna. nah, Hukum ada istisna kafat karena kalamnya kalam manfi lagi nakis. apa nakisnya? La nafi jenis tugasnya manasab isim nakiro marafa khobar. Isim nakironya sudah ada wilayata, khobarnya sudah ada jar majrur, berarti kalamnya tam. Kalau Kalam tam lagi manfi. Kalam tam lagi manfi hukumnya kafat. kalam tam lagi mujab wajib nasab setelah ilah. Kalam tam lagi manfi dua hukum setelah ilah. Nasab satu, badal satu. Bacanya ghaira. Lanjut. Ghaira. Ghairah sebagai mudhaf. Al-imami sebagai mudhaf ilaih. Hukum mudhaf ilaih kafat dengan sebab mudhaf tanda kafat kasrah. Al-imami sebagai man'ut. Al-a'zami sebagai na'at. Na'at di atas pada kalimat kafat maka kafat laiyah. Hukum na'an mekun man'ut. Itu saja. Hukum na'at mengikut man'ut. Dinaat kepada Di na'at pada kalimat kafat maka kafat laiyah. terus Li belum selesai. Setelah hukum apa? Setelah hukum apa? Urutan i'rab pertama kedudukan kalimat. Misalnya mubtada. Yang kedua hukum rafa.
Yang ketiga tanda doma, waw, alif, nun. Yang keempat alasan. Urutan yang perlu diingat. Pertama kedudukan i'rab, yang kedua hukum i'rab, yang ketiga tanda hukum, yang keempat alasan. I'rabnya khobar, hukumnya rofa, tandanya doma, alasannya isim mufrad. I'rabnya isim inna, hukumnya nasab, tandanya fathah atau tandanya ya, alasannya jamak muzakkar atau isim tasniyah. Itu urutan di mana saja, apa saja yang antum i'rab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syurita, disyaratkan, fil waliyi, pada wali, adalatun, akan adil, wa hurriyatun, dan merdeka, wa taklifun, dan mukallaf, balik berakal. Jadi syarat sebagai wali nikah pertama adil. Definisi adil tidak pernah melakukan dosa besar, tidak berkekalan di atas dosa kecil. Kalaupun dia bertobat dari dosa besarnya, maka keadilan kembali setelah setahun, seperti pembahasan yang telah lalu dan akan dibahas lagi nanti. Kemudian yang kedua merdeka, yang ketiga mukallaf, balik berakal. Kalau demikian syaratnya, maka namanya fatafriq. Fala wilayata, maka tidak ada hak wilayah, tidak ada hak menjadi wali bagi orang fasik, ghairal imamil a'zam, selain imam a'zam, selain pemimpin besar. Kalau imam al-a'zam, imamil a'zam yang fasik, dia yang menikahkan rakyatnya, enggak masalah. Maka hari ini kalau wali bermasalah keadilannya, minta tolong nikahin sama KUA. Kalau KUA fasik enggak ada masalah lagi. Karena syarat wali a'zam, artinya wali yang dilantik pemerintah, itu enggak perlu adil. Akad nikah dah sah. Maka jalur amannya kalau wali tidak adil, langsung KUA. Tidak boleh berpindah kepada wali yang lain. Karena berpindah kepada wali yang lain kalau wali ini mati. Bapak mesti menikahkan anak perempuannya. Kalau bapak enggak adil, langsung ke wali hakim. Bukan ke kakek, bukan ke saudara. Nah, karena bisa berpindah kalau meninggal. Kalau nggak cukup syarat nggak bisa. Kemudian kalau bapak tidak adil, tidak bisa mewakilkan. Oh, saya nggak sholat, saya wakilkan kepada kamu saja, Ustadz. Saya wakilkan ke kamu saja, Pak Kiai. Saya wakilkan ke kamu saja, Tuan Guru. Saya wakilkan ke kamu saja, anak saya. Saya wakilkan ke bapak saya, kakeknya anak perempuan. Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena syarat mewakilkan itu adalah sesuatu yang bisa kita lakukan, baru boleh kita wakilkan. Tapi kalau sesuatu yang kita sendiri enggak bisa melakukannya, maka kita tidak boleh mewakilkan kepada orang lain. Nah, maka dalam kaidah wakil adalah ma yajuzu lahu fi'luhu yajuzahu taukiluhu. Sesuatu yang boleh orang itu lakukan, maka dia boleh mewakilkan kepada orang lain. Nah, maka tidak ada hak wilayah bagi orang fasik selain imam a'zam. Kenapa? Li'annal fisqa naqsun. Karena sesungguhnya kefasikan itu sebuah kekurangan, yaqdahu fi syahadah, yang mencederai ia kekurangan di dalam menjadi saksi. Kalaulah kefasikan mencederai seseorang menjadi saksi, fayamna'ul wilayah, maka dia juga mencegah hak perwalian.
maka dia jika mencegah hak perwalian, sama halnya dengan reki sifat budak. Kalau walinya memiliki sifat budak, maka wali tidak punya hak untuk menikahkan. Sama halnya dengan saksi. Saksi kalau punya sifat budak, saksi nggak bisa jadi saksi. Inilah dianya mazhab. Nah, mazhab nggak saya uraikan kembali karena terlalu lama pembahasannya, seperti uraian beberapa bulan yang lalu. Mazhab yang dimaksudkan di sini bukan mazhab Imam Syafi'i, karena dari tadi kita ada bicara mazhab Imam Syafi'i, tapi mazhab ini adalah satu label pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i yang dihasilkan oleh ijtihad murid dalam memilih perbedaan pendapat murid dalam menceritakan pendapat sang imam. Disebutlah mazhab. Itu dalilnya, itu pendapatnya. Dalilnya khabaris sahih, hadis sahih. Apa bunyi hadisnya? La nikaha illa biwaliyin mursid. Tidak ada hak untuk menikahkan kecuali dengan wali yang mursid. Nah, atau la nikaha, tidak ada nikah yang sah kecuali dengan wali yang mursid. Apa arti mursid? Adil. Maka kalau sekiranya bahasa mursid itu juga digunakan hari ini untuk pembimbing zikir, mursid tariqah, maka mursid tariqah mesti adil. Nah, kalau enggak adil bukan mursid, namanya mufsid. Nah, akhirnya lahirlah generasi-generasi zikir yang rusak, karena bukan yang membimbingnya bukan mursid tapi mufsid. Nah, harus pakai syarat. Nah, kain kapan, uang, ayam, talua. Sejak kapan ilmu agama ada pakai mahar begitu? Nih, maksud tarikat ini ada maharnya. Nah, sejak kapan Nabi pakai mahar? Inilah as'alukum alaihi ajra. Aku tidak minta upah kepada kalian. Itu ilmu nubuah. Tapi kalau pakai mahar, pakai syarat, itu bukan ilmu nubuah, itu ilmu syaitan. Nah, maka enggak usah bergabung sama tarikat yang pakai mahar-mahar gitu. Tapi kalau infak sedekah enggak ada masalah. Bawain tuang gurunya ayam, gulai ayam, enggak masalah. Tapi jangan beri syarat pengajian. Enggak boleh. Nah, mursyid itu artinya orang adil. Mursyid itu artinya mengarahkan, bisa mengarahkan, menuntun ke jalan yang benar. Bagaimana menuntun ke jalan yang benar kalau dia bukan berada di jalan yang benar? Nah, mursyid merokok misalnya. Wa qala ba'duhum innahu yali. Nah, berkata sebagian mereka ulama fikih, sesungguhnya orang fasik bisa menjadi wali. Berkata sebagian mereka ulama innahu yali. Ini garis pendapatnya. Tapi jangan difatwain. Fatwain enggak boleh. Itu kepepet misalnya. Anaknya soleha, masya Allah, hafizah, daiyah, bapaknya narkoba. Enggak mau nikah dengan KUA, mesti dia juga menikahin. Mana caranya? Hati dah jatuh sekali. Enggak bisa diambil lagi. Ambil pendapat ini aja. Qala ba'duhum innahu yali, sesungguhnya wali fasik bisa jadi wali darurat untuk amalan sendiri, tapi enggak boleh difatwakan. Nah, itu hadiah untuk orang yang belajar ilmu langsung dari kitab. Tapi jangan ngomong-ngomong. Jangan ngomong, diam aja. Buat aja. Jangan ngomong. Karena kalau ngomong nanti tersebar pendapat dhaif. Nah, buat aja.
Jadi kalau orang tanya, Tuan Guru kemarin bukan calon mertua itu narkotik, narkoba, ekstasi? Itu saya beda. Nah, beda. Saya ada ilmunya. Kamu kalau itu juga duduk 7 tahun. Gitu. Itulah harga dari 7 tahun itu. Waladhi ikhtara Nawawi, pendapat yang memilih akannya oleh Imam Nawawi sama dengan pendapat yang dipilih oleh Imam Nusalah, sama pendapat yang dipilih oleh Imam As-Subki, yaitu pendapat ma'aftabihi yang memfatwakan dengannya oleh Imam Ghazali. Apa fatwa beliau? Pendapat siapa nih? Imam Ghazali, didukung oleh Imam Nawawi, Imam Subki, Imam Nusalah. Apa kata beliau? Baqail wilayati lil fasik haitsu tangkilu li hakimin fasik. Kekal hak wilayah bagi wali yang fasik ketika berpindah ia hak wilayah kepada hakim yang fasik. Nah, kekal hak wilayah bagi wali yang fasik ketika berpindah ia bagi hakim yang fasik. Jadi kalau wali nikah dengan KUA sabale 2 bale, nah mendingan wali nasab saja. Kalau cuman sabale 2 bale, nah justru yang KUA-nya 2 bale. Nah ikut fatwa Imam Ghazali. Nah nikahkan sajalah, santai sajalah. Nah itu pendapat dhaif ya. Pendapat yang kuat, yang wara jangan. Nah pendapat yang kuat, yang wara jangan. Cari wali yang sudah khurud 2 tahun aktif, minimal 1 tahun aktif. Tapi kalau baru taskil 2 bulan jangan. Nah 3 bulan baru taat jangan. Ntar bulan keempat nyuri. Walau tabal fasiku taubatan sahihatan, jikalau bertaubat oleh orang fasik akan taubat yang betul-betul bertaubat, zawaja, niscaya ia boleh mengawinkan halan ketika itu juga. Alama berdasarkan pendapat i'tamadahu yang memegang akannya pendapat oleh Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami sama dengan yang lainnya. Nah, ini pendapat yang lumayan juga, lebih lumayan daripada pendapat Imam Ghazali yang di atas. Nah, seminggu sebelum nikah ajak dulu mertuanya urut 3 hari, taskil ditargib benar-benar bertobat. Nah, seminggu pun cukup menurut pendapat yang ini. Tapi belum lagi ihtiyat. Mana yang ihtiyatnya? Ke depan. Lakinnalladzi qalahu Syekhani, akan tetapi pendapat yang mengatakan akannya oleh Syekhani Ibnu Hajar Al-Haytami, maaf, Imam Rafi'i dan Imam Nawawi, innahu sesungguhnya orang fasik la yuzawwiju, dia tidak boleh mengawinkan anaknya kecuali setelah istibra. Berapa masanya? 1 tahun. Wa'tamalahu, memegang akannya pendapat oleh Imam Subki. Nah itu inti akhirnya. Nah, yang lain rumus darurat itu. Yang lain rumus-rumus darurat saja. Tidak penting untuk mikirkannya, nggak ada lagi solusi. Pakai pendapat Ghazali. Lumayan adalah waktu lapang sedikit, sebulan 2 bulan sebelumnya bisa dikhususi. Alhamdulillah pakai pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Oh, tapi nikahnya 2 tahun lagi. Nah, Imam makomi setahun. Dah sah itu.
nggak mau mikir, ya anak kiai saja. Nah, anak kiai. Ada? Anak kiai nggak ada. Anak tuanku? Tuanku nggak ada. Banyak tuh Pariaman. Susah juga, bapaknya tuangku, anaknya tuangke. Ribet juga urusannya itu kalau gitu mah. Dia harus anaknya juga agamis. Nah, dapat anak yang agamis, bapak nggak agamis, mana cara menikahkannya? Bapaknya yang agamis, sah nikahnya, anaknya? Oh, susah lah. Daripada susah-susah jangan kawin lah. Nah, pada ribet-ribet kali di surga saja. Itu lebih ihtiyat lagi. Ya Karim, bukan ihtiyat itu nggak mau usaha. Titik. Wala raqiqin kullih au ba'dih. Tidak juga boleh menikahkan bagi budak total. Bagi budak kullih total, au ba'di atau sebagiannya budak. Kenapa wali yang berstatus budak walaupun sebagian tidak boleh menikahkan? Linaqsihi, karena kekurangannya budak. Wala lisabiyin wa majnunin, tidak juga boleh menikahkan bagi sobi. Walinya anak usia 10 tahun, enggak boleh. Juga tidak boleh majnunin, orang gila. Linaqsihima aidan, karena kurang kedua-duanya juga. Wa in taqatta'al jununu, walaupun terhenti-henti gilanya, walaupun terputus-putus gilanya, maka wali yang sudah pikun-pikun tanggung nggak boleh jadi wali. Kadang ingat dia kita, kadang nggak ingat, kadang sama dia pun lupa. Itu nggak boleh jadi wali lagi. Itu namanya mughma alih, atau sudah sampai pada tahap gila setengah. Atau gila dia sehari cuma 2 jam saja, jam 12 sampai jam 2. Nah tiba jam 12, tiba jam gilanya. Kalau dia nikah jam 8 pagi, waras dia. Bisa dia khutbah nikah 2 jam, 3 jam, tetap nggak boleh jadi wali. Kenapa? Tagliban li zamanihi al-muqtadi li salabil ibarah. Mentaglib, mengalahkan, mendominasikan kepada zamannya gila yang menuntut bagi hilangnya ibarat. Bagi hilangnya ibarat. Bagaimana caranya juga? Fayuzawwijul ab'adu, maka mengawinkan oleh wali yang paling jauh, zamannya saja, tidak ditunggu akan sembuhnya wali yang dekat. Titik. Idza qasara zamanul junun, apabila sebentar waktu gila, kayaumin fi sanatin, seperti sehari dalam setahun, untuzirat ifaqatuhu, niscaya ditunggu sembuhnya. Itu boleh tunggu sembuh, karena gilanya cuman sehari dalam setahun. Pas dibuat hari pernikahan, itu pula jadwal hari gila bapaknya. Nah, tunggu besok saja. Kenapa? Karena yang sudah-sudah, ini bapak hanya gila sehari saja dalam setahun. Wazil jununi dzu alamin yasghaluhu anin nazari bil maslahah.
sama dengan orang punya sifat gila, wa kadzil jununi dzu alamin, sama dengan orang yang memiliki sifat gila oleh orang yang memiliki pedih, oleh orang yang memiliki sakit yang menyibukkan ia sakit akannya seseorang, yang mengganggu ia sakit akannya seseorang dari berpandangan dengan maslahat. Itu dianggap juga gila. Ini bapak dah sakit parah, sakitnya ada komplikasi, sehingga sakitnya itu membuat pemikirannya tidak lagi mudah berpikir, membuat pemikirannya tidak fokus untuk memikirkan yang baik, lalu diminta dia untuk menikahkan, itu enggak boleh. Itu dah sama dengan hukum orang gila. Begitu juga mukhtalin nazar, orang yang tidak punya pandangan, cedera pandangannya, cedera pendapatnya, binahwi haramin, dengan seumpama tua. Nggak ada lagi ide nggak ada lagi, karena dua tua sekali. Bahasa hari ini pikun. Waman bihi ba'dal ifaqa asarun khobar tujibu hiddatan fil khuluq. Begitu juga disamakan dengan orang gila, orang-orang bihi yang pada dirinya orang ba'dal ifaqah setelah sembuh asaru khobal, ada bekas nyanyuk, ada bekas hilang pemikiran yang mewajibkan ia hiddatan fil khuluq. Hiddatan fil khuluq, merusak pada akhlak, mengganggu pada akhlak. Dia memang dah sembuh, dah gila, sembuh total. Tanya namanya dah tahu dia. 3 kali 3 tambah 6 dah tahu. Makan nasi dah tahu, ini dah tahu. Tapi ada pengaruh ke otaknya, kayak khobal begitu, kayak linglung, sehingga linglungnya itu merusak akhlaknya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Kira apa tadi? Nah, itu nggak cocok di wali. Dia dah sembuh, dah diterapi itu digadui. Nah, dah keluar SK-nya, surat sembuhnya. Cuman pengaruhnya ada, linglung, nggak connect lagi. Ternyata gilanya itu merusak harddisknya. Nah, oke, itu semua masuk dalam kategori mirip dengan zawil junun. Wayang kulu diddu kullin, wayung kilu, dan memindahkan diddu kullin, lawan seluruhnya, oleh lawan seluruhnya, baik dari fasik, budak, anak-anak, gila. Apa yang dipindahkan? Wilayatan li ab'ad, hak wilayah bagi wali yang jauh, tidak bagi wali hakim. Maaf, salah ingat tadi. Nah, jadi berpindahnya ke wali yang jauh, enggak langsung ke hakim. Bapaknya gila dinikahkan oleh kakeknya, kakeknya nyanyok dinikahkan oleh saudaranya, saudaranya stres nikahkan oleh adiknya lagi, adiknya itu narkotik nikahkan oleh pamannya, pamannya sabu. Nah, habis semuanya nikahkan oleh
Kau A teler. Fasik boleh? Kau A fasik boleh? Boleh. Nah, karena dia wali am. Walau fi babil wala, walaupun pada bab wala, hatta law a'taqa syakhsun amatan wa mata an ibni saghir wa akhin kabir kanatil wilayatu lil akhi la lil hakimi alal mu'tamad. Jikalau memerdekakan oleh seseorang amatan akan seorang budak wanita, wa mata dan meninggal ia seseorang, yang ditinggalkannya adalah ibnin saghirin, anak laki-laki yang masih kecil, wa akhin kabirin, saudara laki-laki yang sudah dewasa. Kemudian budak wanita yang tadi dimerdekakan dia mau menikah, sementara budak wanita itu tidak punya wali. Walinya adalah maulal mu'tiqnya, orang yang memerdekakannya. Orang yang memerdekakannya sudah meninggal, maka akan berpindah kepada ahli warisnya. Ahli warisnya cuma ada dua, ibnun saghir wa akhun kabir. Anaknya laki-laki yang masih kecil, saudara laki-laki yang masih dewasa. Seharusnya berpindah dulu ke mana? Anaknya. Tapi karena anaknya kecil, berpindahlah kepada saudara yang dewasa. Kanatil wilayatu lil akhi, adalah hak mewalikan, hak menikahkan bagi saudaranya, bukan bagi hakim menurut pendapat mu'tamad. Nah, jadi konsepnya adalah statement yang saya sampaikan tadi itu salah, saya ralat. Yang benar adalah apabila wali akrab tidak ada sifat walinya, tidak cukup syarat, karena fasik, karena budak, karena kecil, karena gila, maka hak perwalian pindah kepada yang lebih jauh, lebih jauh lagi. Seterusnya, hal ini berlaku pada wali nasab dan juga berlaku pada wali wala. Wala wilayata aidan li untha, maka tidak juga ada hak wilayah bagi wanita. Tidak ada hak wilayah bagi wanita. Fala tuzawwiju imra'atun nafsaha, maka tidak boleh menikahkan oleh wanita akan dirinya sendiri. Tidak boleh menikahkan oleh wanita akan dirinya sendiri. Walau biizni man waliyaha, walaupun dengan izin seseorang yang menjadi wali ia seseorang akannya wanita. Lewat izin bapaknya, dapat izin dari ayahnya, dari kakeknya, kata bapaknya, nikahkan saja diri kamu sendiri sama calon kamu itu, saya setuju. Dan tidak juga boleh menikahkan oleh wanita akan anak-anak perempuannya wanita. Khilaf bagi Imam Abi Hanifah pihima pada keduanya. Nah, Imam Abu Hanifah boleh. Antum pergi ke pasar bertiga, Abu Bakar, Yusuf, Ihsan. Nah, naik angkot, saya di depan, mereka bertiga belakang. Naik angkot, kemudian Ihsan ketemu satu yang cocok di mobil, langsung lamar. Ku lamar kau dengan bismillah, saya terima dengan alhamdulillah, saya mau kawin sekarang. Wanita itu katanya oke juga. Bapak kamu di mana? Di rumah. Sekarang kata Ihsan kita pakai mazhab Abu Hanifah saja. Nah, ini saksi dua nih, Abu Bakar sama Yusuf. Nah, sekarang coba kamu nikahkan dirimu ke saya. Apa kata wanita itu? Wahai Muhammad Ihsan, ku nikahkan diriku kepadamu dengan mahar seperangkat alat salat.
Sah nggak? Sah menurut Imam Abu Hanifah. Tapi kalau tinggal di Indonesia jangan buat begitu. Nah, begitu juga anak wanita dinikahkan oleh ibunya. Nah, ibunya yang menikahkan. Ihsan nanti datang ke rumah saya. Kata mak-mak. Saya ada anak perempuan di rumah. Bapaknya udah meninggal. Jadi siapa yang walinya, mak? Saya walinya. Saya Hanafi ini. Oh ya, ternyata orang India, yalah Hanafi. Oh. Nah, sah. Itu mazhab Imam Abu Hanifah. Wa yuqbalu iqraru mukallafatin bih lisidqiha wa in kadzabaha waliyuha li'anna nikaha haqquz zawjaini fayasbutu bi tasaddukihima. Dan diterima pengakuan orang mukallaf, wanita mukallaf, diterima pengakuan wanita mukallaf sudah balik berakal, bihi dengannya nikah. Saya sudah nikah, ini suami saya, kata dia. Lisidqiha, karena jujurnya wanita, karena benarnya wanita. Wa in kadzabuha waliyuha, walaupun mendustakan akannya wanita oleh walinya. Mana pula itu suami kamu, saya enggak pernah menikahkan kamu. Itu kata ayahnya. Tapi karena kata anak wanita itu, ini suami saya yang sah, maka bertengkarlah di pengadilan. Kata bapak, itu bukan suamimu, enggak pernah saya nikahkan kamu dan dia. Kata wanita, betul, ini suami saya yang sah. Bertengkar antara bapak sama anak perempuannya, dibawa ke pengadilan. Siapa yang dibenarkan? Dibenarkan, diterima pengakuan wanita tersebut. Yang penting dia balik berakal. Kenapa diterima? Karena nikah itu kan hak suami istri. Nah, nikah itu hak suami istri, maka tetap ia nikah dengan pembenaran dari keduanya suami istri. Tetap ia nikah dengan pembenaran keduanya suami istri. Nah, mungkin saja anak wanitanya pulang dari rantau bawa suami, kemudian bawa anak. Bapak ibunya kaget. Nah, ini siapa kamu bawa nih? Majikanmu? Enggak, suami saya. Ini hasilnya nih. Ada 3 orang. Hasil. Sejak kapan pula kamu menikah? Enggak pernah saya nikahkan. Bertengkar. Bawa ke pengadilan. Itu pengadilan jangan baca ayat. 6. Apa bunyi ayatnya? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Nah, harus bakti sama orang tua. Itu orang tua kamu benar, kamu salah. Itu kan suamimu. Kamu itu keputusannya. Hak suami istri itu adalah hak pasangan. Maka apabila ada 2 orang ngaku berpasangan, suami istri dibenarkan kalau orangnya benar. Tapi kalau orang nggak benar, jangan. Nah, maka perlu juga kartu nikah, surat nikah, apalagi bagi hotel syariah. Nah, masuk 2 orang suami istri, maaf laki perempuan, mau nginap di hotel antum. Mana surat kartu nikahnya? Mana surat nikahnya? Mana foto nikahnya? Mana orang yang bisa kami telepon kalian menikah? Nggak ada, jangan diterima. Nah, wahuwa al-wali, dan dianya artinya wali, pertama bapak. Ini urutan wali ini agak beda dikit sama asobah. Wahuwa, dan dianya wali adalah abun, bapak. Fa'indahu hissan aw syar'an,
Fa indahu inda adamihi. Fa inda adamihi, maka ketika tidak adanya bapak, maka ketika tidak adanya bapak, hissan, tidak ada secara nyata, tidak ada secara indera, memang dah meninggal. Atau syar'an, tidak ada secara syara', sosoknya ada tapi tidak dianggap ada oleh syara', karena dia gila, karena dia tua sehingga nyanyok, karena dia punya sifat budak, karena dia fasik. Itu mana enggak ada secara syara', maka berpindah kepada abuhu, bapaknya bapak, wa in ala, walaupun ke atas. Fayuzawijani, maka mengawinkan, menikahkan kedua-duanya, al-abu wal jaddu, oleh bapak dan kakek, haitsu la adawata zahira, ketika tidak ada permusuhan yang zahir, ketika tidak ada permusuhan yang zahir, akan bikron, perawan, au sayyiban bila wat'in, atau wanita janda tapi tidak ada yang watak. Nah, jadi bapak, kakek bisa menikahkan anaknya yang perawan, cucunya yang perawan, juga anak atau cucunya yang janda, tapi jandanya bila wat'in, tidak dengan watak. Apa maksudnya janda tapi enggak watak? Liman zalat bikaratuha binawi isba', bagi orang yang hilang keperawanannya dengan seumpama anak jari, atau hilang keperawanannya karena pacu sepeda, hilang keperawanannya karena balap motor, hilang perawanannya karena manjat kelapa. Nah, itu semuanya hukum-hukum ada pada hukum, ada pada hukum janda-janda seperti itu, ada pada hukum perawan. Nah, boleh dinikahkan oleh bapak dan kakeknya bi ghairi izniha, dengan tanpa izinnya mereka. Nah, yang harus izin itu adalah janda yang keperawanannya hilang dengan watak. Watak dalam nikah yang sah, tapi watak yang nikah yang enggak sah itu enggak dianggap juga. Nah, fala yustaratul iznu minha, maka tidak disyaratkan izin darinya wanita-wanita tersebut, balighatan kanan aw ghaira balighah, telah balik ada ia wanita atau belum balik. Kenapa tidak perlu izin-izin? Li kamali safaqatihi, karena sempurna kasih sayangnya bapak dan kakek. Sempurna kasih sayangnya bapak dan kakek. Enggak mungkinlah bapak sama kakek menikahkan putrinya dengan orang-orang yang akan menzalimi putrinya. Maka syaratnya tadi apa? Ketika tidak ada pemusuhan yang zahir. Tapi kalau nampak permusuhan anak perempuan dengan bapak, nampak jelas permusuhan si cucu perempuan dengan kakek, tahu orang sekampung permusuhan mereka, maka bapak dan kakek ini enggak boleh nikahkan paksa anaknya tersebut atau cucunya tersebut kecuali izin sore. Nah, itu anak perempuan sama bapak nggak pernah akur sejak lahir. Tahu orang sekampung tuh, bapaknya pun ganas sama anak perempuannya, pernah digantung tuh dulu. Nah, lalu bapak ini nikahkan anak perempuannya yang perawan ini dengan orang-orang, dengan calon suami yang tidak ada izin daripada anak perempuannya. Hukum mengatakan nikah tidak sah. Kenapa tidak sah?
karena kasih sayangmu dicurigai. Nah, bisa saja kamu nikahkan dengan orang-orangmu, bisa saja kamu nikahkan dengan orang yang tujuannya menyakiti putrimu. Tapi kalau tidak ada permusuhan seperti itu, apalagi anak manja, anak semata wayang dinikahkan oleh bapaknya dengan seseorang tanpa izin dari anaknya, hukum berpihak kepada bapak. Tidak mungkin bapak seperti itu mencarikan calon yang tidak menyayangi anaknya. Dalilnya karena hadis Imam Daruqutni, as-sayyibu ahaqqu bi nafsiha min waliyiha. Wanita janda lebih berhak memperhitungkan dirinya daripada walinya. Dia lebih berhak dengan dirinya daripada walinya. Wal bikru yuzawwijuha abuha. Sedangkan wanita perawan mengawinkan akannya oleh ayahnya. Nah, bagi siapa, kepada siapa boleh dinikahkan wanita gadis oleh ayah atau kakeknya tanpa perlu izin dari mereka? Kepada likufin, kepada orang yang sepadan. Nah, itu syaratnya. Tapi kalau dinikahkan kepada orang yang tidak sepadan, maka harus izin dulu. Tapi kalau dinikahkan oleh ayahnya kepada orang yang sepadan, nggak perlu izin. Anak ini hafizullah. Nah, suami yang dicarikan ini alim dan hafiz, sangat sepadan sekali. Nah, wanita ini S1, suami ini S6. Nah, wanita ini anak pedagang, dinikahkan sama suami saudagar, sepadan. Anak wanita ini anak TNI, Angkatan Darat, nikahkan sama Angkatan Laut, sepadan. Tapi ini anak TNI, nikahkan sama Satpam, ya nggak sepadan. Nah, fair? Itu syaratnya. Boleh sih bapak sama kakek nikahin anak gadis sama laki-laki pilihan bapak dan kakek, walaupun si putri lagi nanti, kira lagi nama orang, anak wanita ini nggak setuju, nikahnya sah-sah saja, syarat calon suami pilihan ayah dan kakeknya sepadan. Oke? Kemudian musir bimahril misli, punya kemampuan membayar mahar misil. Tapi kalau maharnya hutang, anak perempuannya boleh nolak. Fa in zawwajaha al-mujbiru, maka jika menikahkan akannya anak perempuan oleh wali mujbir, yaitu bapak dan kakek. Nah, ingat istilah ini, wali mujbir. Mujbir artinya wali yang punya maksa, yang boleh maksa. Dua orang saja, bapak dan kakek. Maka jika menikahkan akannya perempuan oleh mujbir, artinya bapak dan kakek, bapak atau kakek, li ghairi kuf'in, kepada orang yang tidak sepadan, lam yasihan nikahu, tidak salah nikahnya kalau tidak ada izin. Tapi kalau ada izin nggak ada masalah. Ini kalau nggak ada izin. Wa kaza in zawwajaha li ghairi musirin bi mahrin ala ma'tamaru syekhani. Begitu juga jika menikahkan ia ayah atau kakek akannya anak perempuan bagi orang yang tidak punya kemampuan dengan mahar, berdasarkan pendapat yang memegang akannya kasus pertama, Onyong. Berarti tanpa mahar. Tanpa mahar mana boleh.
pada orang yang tidak punya kemampuan. Naam. Jadi calon suami pilihan ayah dan kakek itu adalah laki-laki yang tidak punya kemampuan membayar mahar. Nah, itu menurut pendapat ulama muhakkik itu boleh itu. Kenapa? Itu bisa selesaikan belakangan. Nah, tapi kalau orangnya nggak sepadan, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, ini keturunan ningrat berdarah biru. Ini keturunan melarat berdarah hijau, berdarah merah. Bagaimana menaikkan keturunan melarat jadi ningrat nih? Bisa? Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, wa'tamadahu syekhuna, dan memegang akannya pendapat oleh syekhuna Ibnu Ziyad. Wa istaratu li jawazi mubasyarati lidzalik la li sihhati, dan disyaratkan ia mampu bayar mahar untuk boleh menggaulinya seseorang. Lidzalik, bagi demikian, bukan untuk sahnya nikah. Dan disyaratkan untuk boleh menggaulinya seseorang. Lidzalika, bagi demikian, bukan untuk sahnya. Apa yang disyaratkan? Kaunuhu bimahril mislil hali, keadaannya mahar itu dengan mahar misil yang tunai dari nakat balat, mata uang setempat. Fa inin tafaya soha bimahril misli min nakdil balat. Fa inin tafaya, maka jika ternafi kedua-duanya, tidak disebutkan mahar misil, tidak disebutkan tunai enggak tunainya, maka sah ia akad nikah dengan mahar misil dari nakat balat. Nah, jadi akad nikah sah, tapi untuk bergaul tar dulu. Nah, tar dulu. Ketika suaminya idza da'aha zawjuha ilal firash wa qalat aina mahri ba'din alsibuha. Naam, faqalat ba'din ubashiruka. Al-ba'di jaza'u ba'din. Nah, kalau maharnya besok, kita besok juga. Kalau udah tunai, baru boleh pakai. Nah, bayar dulu baru dimakan. Nah, itu saja. Tapi untuk soal nikah sah-sah saja, nggak ada masalah. Jadi syarat mampu bayar mahar itu hanya untuk mubasyarah, la li sihhatih, bukan untuk sahnya nikah. Jadi untuk kasus kedua, kalau bapak ama kakek mengawinkan anak gadis yang perawan dengan laki-laki yang sepadan tapi belum mampu bayar mahar, maka hukum nikahnya sah, tapi mubasyarahnya bergantung kepada izin wanita tersebut. Nah, kalaulah laki-laki itu pandai merayu-rayunya, ya silakan. Tapi kalau nggak bisa merayunya, cari maharnya besok pagi. Lepas subuh bakure. Nah, khair, itu hukum. Tapi kejadiannya wallahu a'lam. Far'un, law aqarra mujbirun bin nikahi likuf'in qabla ikrarin wa in anqarathu li anna man malakal insya'a malakal ikrar bi khilafi ghairi. Jikalau mengaku oleh wali mujbir, jikalau mengakui oleh wali mujbir dengan nikah bagi laki-laki yang sepadan, qabla ikrarin, sebelum mengaku,
walaupun mengingkari ia wanita akannya kesepadanan, kenapa? Jawabnya mana ya? Li'anna man malakal insya'a malakal ikrar. Karena sesungguhnya orang yang memiliki insya', memiliki hak untuk memberikan pernyataan, itu memiliki hak untuk memberikan pengakuan. Nah, dengan sebalik selainnya wali mujibir, jawabnya mana? Nah, mana jawabnya? Ya Allah, coba lihat dalam ibaratun tuhfam al asli wa yukbalu ikrarul wali. Itu yang aslinya. Yukbalu ikrarul wali binikah ala mauliyati in istaqala halatal ikrar bi insya wa huwa mujibir. Di law aqara mujibirun, berarti ada jawab yang dibuang, yukbalu atau kubilah. Jikalau mengaku oleh wali mujibir dengan nikah bagi orang sepadan, kita antu apa? Hah? Qabla ikrarin? Kubila. Itu jawabannya, bukan qabla. Kubila ikrarun. Ulang. Law aqarra mujibirun, jikalau mengaku oleh wali mujibir bin nikahi dengan nikah likufin bagi laki-laki sepadan, kubila ikrarun, niscaya diterima pengakuan tersebut. Kata seorang ayah atau kata seorang kakek, saya sudah nikahkan putri saya dengan laki-laki yang sepadan, maka pernyataan kakek itu diterima di pengadilan walaupun mengingkari ia wanita akannya pernyataan. Kenapa hukum berpihak kepada kakek? Li'anna man malakal insya'a, karena sesungguhnya orang yang memiliki hak untuk memulai sebuah ungkapan, untuk memunculkan sebuah statement, malakal ikrara, itu dia juga punya hak memiliki, mengakui. Dengan sebalik selainnya bapak dan kakek. Titik. Kalau bapak dan kakek nggak bisa, macam-macam. Saudara misalnya, kata saudaranya, saya mengaku sudah menikahkan saudari saya dengan fulan. Saudarinya bilang, nggak pernah kamu nikahin saya, itu nggak cocok dengan saya. Maka yang dibenarkan saudarinya, bukan saudaranya. Kenapa? Dicurigai kasih sayang saudara kepada saudari. Masuk. La yuzawwijani sayyiban biwat'in. 5 menit. Tidak boleh menikahkan oleh bapak dan kakek sayyiban akan anaknya yang sudah janda, biwat'in, jandanya dengan watak, walau zina, walaupun ada ia watak itu watak zina. Wa in kanat subutuha biqauliha, wa in kanat subutuha biqauliha, walaupun adalah tetapnya perawan, tetapnya janda, walaupun adalah tetapnya janda dengan perkataannya wanita, in halafat, jika dia telah bersumpah, kecuali biizniha, dengan izinnya wanita janda, nutqan, secara diucapkan. Bapa dan kakek tidak boleh menikahkan putrinya yang sudah janda karena hubungan badan, baik hubungan itu sah bersuami sebelumnya
atau hubungan itu karena zina, walaupun jandanya anak tersebut tidak ada saksi kecuali hanya berdasarkan pengakuannya si anak kalau dia bersumpah. Dia pulang dari rantau, lepas itu dinikahkan oleh bapaknya, dinikahkan oleh kakeknya tanpa sepengetahuan dia, dan dia bilang nikah bapak sama kakek itu nggak sah. Nggak sah. Kenapa nggak izin sama saya? Ya kamu kan gadis, nggak perlu izin. Saya nggak gadis lagi, udah janda. Itu kata dia. Coba kamu bersumpah kalau udah janda. Wallahi demi Allah saya udah janda. Nah maka pada saat itu nikah bapak, akad nikah yang dibuat oleh bapak sama kakeknya batal. Kenapa? Karena nggak ada izin. Nah walaupun tetap jandanya si anak itu hanya dari ucapan dia, karena orang kampung nggak tahu dia menikah. Nah, anak yang sudah janda tersebut tidak boleh dinikahkan oleh bapak sama kakek kecuali dengan izinnya si anak. Izinnya itu harus nutqan, harus secara lisan, tidak boleh hanya sebatas diam. Li khabaris sabiq, karena hadis yang telah terdahulu diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi, Imam Daruqutni, as-sayyibu ahaqqu binafsiha min waliha. Itu hadisnya. Kemudian balighatan, yang sudah baligh. Kalau ada anak-anak sudah dinikahkan dari kecilnya kemudian diceraikan oleh suaminya, maka anak itu jadi janda, maka anak itu tidak boleh dinikahkan kembali oleh ayahnya kecuali setelah anak itu baligh, karena izin anak-anak tidak diterima. Fala tuzawwaju sayyibu saghira al-akilatu al-hurratu hatta tablugha. Maka tidak boleh dinikahkan anak janda yang masih kecil, yang sudah berakal, yang merdeka sehingga dia balik. Kenapa ditunggu balik? Li adami i'tibari izniha, karena tidak diperhitungkan izinnya anak yang belum balik. Khilaf bagi Imam Abi Hanifah radhiyallahu an. Titik. Wa tusaddaqul mar'atul balighatu fi da'wa bikaratin bila yaminin. Dan dibenarkan seorang wanita yang sudah baligh, dibenarkan seorang wanita yang sudah baligh di dalam dakwaan perawan, di dalam dakwaan perawan dengan tanpa sumpah. Nah, dengan tanpa sumpah. Dan dibenarkan juga dakwaan wanita yang sudah balik fi suyubah, pada janda, bukan janda, sudah kejandaan, sifat itu, pada status janda, qabla akdin alaiha, sebelum diakad atasnya wanita, biyaminiha, dengan sumpahnya. Coba antum pikir, orang kalau ngaku perawan dibenarin tanpa sumpah, kalau ngaku janda dibenarin pakai sumpah. Kenapa? Kenapa beda hukum? Nah, saya masih perawan. Oke, sudah selesai. Saya sudah janda. Nah, sumpah dulu. Kenapa ngaku janda suruh bersumpah, ngaku perawan langsung dibenarin? Hah? Al-aslu baqa'u makana ala makana. Karena kalau ngaku perawan berarti sesuai dengan hukum asal. Kullu mauludin yuladu ala bikaroh. Itu kan hadis itu kaidah saya. Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan perawan. Maka kalau dia ngaku perawannya dibenarkan saja sesuai dengan hukum asal.
Tapi kalau ngaku janda perlu sumpah, karena dia sebalik asal. Hati-hati juga, ada juga orang yang waktu lahir perawannya langsung hilang. Nah, maka nggak usah curiga. Tapi harus juga, karena jarang kejadiannya. Lain halnya kalau calon antum itu atlet, terima apa adanya dah. Pakai atlet bola. Itu dah. Pas antum nikah, bang, saya nendang bola sering tiap hari, robek di jalan kadang-kadang. Nah, itu yang disebutkan musannaf dari awal tadi. Perawan hilang bukan karena wato, hukumnya hukum gadis. Wa illam tatazawwaj, walaupun belum pernah menikah ia wanita. Ketika dia dakwakan perawannya hilang, dia sudah janda, dibenarkan dengan sumpahnya walaupun dia belum pernah menikah. Walam tazkur sababan, dan dia tidak menyebutkan sebabnya, rahasia. Dan dia tidak menyebutkan sebabnya. Fala tus'alu an sababil ladzi sarat bihi thayyiban, maka juga tidak perlu ditanya ia wanita tentang sebab yang ada, yang jadi ia wanita dengannya sebab itu janda. Fala tus'alu, maka tidak perlu ditanya ia wanita anis sababil ladzi, dari sebab yang sarat jadi ia wanita dengannya sebab itu janda. Jangan tanya sebab. Kalau udah bersumpah sudah, berarti dia janda, selesai. Jangan tanya sebab. Itu rahasia pribadi. Nah, Islam tidak mengajarkan untuk membongkar rahasia pribadi orang lain. Nah, kamu belum nikah, kamu janda, zina ya? Adalah pokoknya, zina itu berarti itu. Ada pokoknya, itu kan masalah itu. Saya janda wallahi demi Allah, selesai. Nah, jangan dibuat perkara. Kalau mau lanjut, kalau nggak mau mundur. Jangan tanya-tanya orang lain. Nah, nanti juga ditanya oleh malaikat. Ada malaikat yang nanya nanti urusan di akhirat. Jangan antum juga jadi malaikat. Wa kharaja bi qauli, keluar dengan perkataan saya atau terkecuali dengan perkataan saya. Kapan pernyataan janda itu dibenarkan? Qabla akdin. Nah, qabla akdin, maka terkecualilah dakwaha as-suyubata ba'da ayyuzawwijahal abu bi ghairi izniha bizanhi bikran fala tusaddaquhi lima fi tasdika min ibdalin nikah manal asla baqaul bikara. Nah, terkecuali dengan kata-kataku dibenarkan dakwaan seorang wanita bahwa dia dirinya sudah janda sebelum akad, maka terkecualilah dakwaha fa'il kharaja, dakwaha dakwaannya seorang wanita as-suyubata akan kejandaan atau status janda ba'da ayyuzawwijahal abu, setelah bahwa mengawinkan akannya wanita oleh ayahnya bi ghairi izniha, dengan tanpa izinnya si anak. Kenapa si ayah menikahkan anaknya tanpa izin? Bi dhannihi bikra, karena anggapannya ayah itu anak perawan. Nah, ayahnya menganggap anaknya perawan karena anaknya enggak pernah nikah sebelumnya. Lalu ayahnya menikahkan anaknya tersebut tanpa izin. Selepas akad nikah selesai, si anak mengatakan, saya janda wahai ayah, nikah tidak sah tanpa izin sama saya. Dibenarkankah? Dibenarkan? Fala tusdaquhi, maka tidak dibenarkan dianya anak. Kenapa tidak boleh dibenarkan? Lima, karena sesuatu alasan fi tasdiqiha, dalam membenarkannya anak,
yaitu membatalkan akad nikah. Kalau dibenarkan anak, akad nikah jadi batal. Padahal annal asla baqaul bikarah, hukum asal adalah kekalnya keperawanan. Al aslu baqa'u makana ala makana. Bal, bahkan lau syahidat arba'u niswatin bisubutiha bisuyubatiha, bahkan jikalau memberikan kesaksian oleh 4 wanita dengan jandanya wanita, indal akdi, ketika akad, lam ya betul, nah tidak batal ia akad nikah. Tetap juga enggak batal. Kenapa enggak batal juga? Kan sudah ada 4 orang mengatakan dia janda. Lihtimali izalatiha binaswi usbu', karena bisa saja hilangnya perawan dengan seumpama anak jari. Kalau hilang perawan dengan anak jari, maka hukumnya tetap hukum perawan. Hati-hati wanita. Nah, dan sampai perawannya hilang dengan anak jari. Atau khuliqat biduniha, betul-betul diciptakan ia dengan tanpanya perawan. Itu ada lahir tanpa perawan. Titik. Di dalam kitab Fatwa Kamalur Raddad, yajuzu lil abi tazwiju saghiratin akhbarathu anna zawja alladhi talaqaha lam yata'ha. Masuk dulu. Duduk. Ada apa? Uang 2 boleh 5 menit. Ya. Yusuf apa namanya? Ramadan. Boleh bagi ayah mengawinkan anak yang masih kecil. Akhbarathu, yang memberitakan ia anak kecil akannya si ayah. Apa berita sang anak kecil? Anna zawjal ladzi talaqaha lam yata'ha, sesungguhnya suami yang telah menceraikan ia suami akannya anak kecil itu belum menggauli ia akannya. Paham fatwa ini? Apa dasarnya ini? Apa asal usul fatwa ini muncul? Bermuncul dari permasalahan hukum dalam mazhab Imam Syafi'i, apabila wanita kecil dan dia janda tidak boleh dinikahkan oleh ayahnya kecuali setelah balik. Kenapa? Izin waktu kecil itu nggak bisa diperhitungkan. Nah, kecuali masalah ini nih, yaitu anak kecil yang sudah diceraikan oleh suaminya, tapi dia kasih tahu sama ayahnya, wahai ayah, suamiku itu yang dulu itu belum menggauli saya. Berarti dia belum janda. Kalau belum janda, nggak perlu izin. Kalau nggak perlu izin, sah dinikahkan oleh ayahnya lagi. Itu fatwa Imam Kamalur Raddad. Syaratnya apa? Idza ghalaba 'ala dhanni sidqa qauliha, apabila berat di atas dugaannya si ayah akan jujur atau benar perkataannya si anak. Wa in asyaraha zawju ayyaman, walaupun telah bergaul akannya anak oleh suaminya tersebut berhari-hari. Wala yuntazaru buluhu litazwid. Buluha dan tidak perlu ditunggu balignya anak bagi atau untuk dikawinkan lagi. Titik.
Cukup. Nah, selanjutnya wali berikutnya. Tadi sudah kita bahas ayah dan kakek. Sejauh mana hak ayah dan kakek menjadi wali dan punya wewenang terhadap anaknya. Ada pertanyaan di situ? Menemukan istrinya tidak lagi perawan, maka dia tidak boleh fasakh. Karena fasakh cuma 5. Nah, dia boleh cuma talak. Talak dia kena mahar semuanya. Nah, atau setengah kalau sebelum dukhul. Yang pertama, ini bukan kesalahan total dari pihak wanita. Ini juga termasuk kecerobohan seorang suami. Nah, kamu yang ceroboh. Kamu tahu kan calon istri kamu itu siapa? TKI. Di mana? Hah? Di negara kafir. Bukan negara muslim. Itu kan ceroboh berarti itu. Kan Nabi dah suruh yang agamis. Kenapa cuma pakai gamis saja? Enggak kamu lihat yang agamisnya. Nah, itu kan kesalahan sendiri. Ya sudah. Dan seorang wanita pun dalam hal ini mesti ngasih tahu. Nah, ketika melamar, mohon maaf, ada satu hal yang sulit untuk saya sampaikan. Masalahnya agak pribadi sedikit. Nah, jujur, tapi bukan karena haram. Saya dulu lomba sepeda motor, suka balap liar, sangkut. Nah, itu harus disampaikan. Nah, dan kalau memang itu ada karena faktor sakit, misalnya jatuh, kecelakaan, dia minta surat daripada dokter, dia merawat dia dulu. Minta surat, Bu, asbab dari kecelakaan ini apa saja yang terjadi. Tulis situ, perawan hilang. Nah, waktu dilamar sampaikan nih surat dari dokter saya. Nah, kalau setuju dengan hal ini, tapi tahu kan itu karena dokter, karena takdir Allah, bukan karena perbuatan haram. Nah, ini baca suratnya. Suaminya setuju, jalan ke enggak, selesai. Itu namanya disebut dengan, kalau menutupi itu namanya penipuan. Nah, sama dengan laki-laki melamar pakai bigen. Nah, bigenin semuanya biar kayak hitam. Nah, begitu juga wanita hilang perawan tidak terus terang. Khair, tapi memang nggak ada fasakh ya, karena fasakh cuman 5 saja.